Ya, Ustadz Fahmi bisa dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzrahu ala ad-din kullih wa la qariyal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, dan sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sehat walafiat, diberikan umur panjang, dan alhamdulillah pada pagi hari yang penuh cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam acara kajian virtual subuh yang alhamdulillah pada hari ini sudah menginjak ke 79. Mudah-mudahan setiap apa yang kita laksanakan dari setiap kajian itu mendapatkan hikmah, bimbingan, dan ilmu baru yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW. Saya hormati Ketua PC Al-Irsyad Ustaz Khalid Haras dan segenap pengurus PC Al-Irsyad Kota Bandung dan para jamaah Al-Irsyad, para asatidz, dan para penonton yang ada dan hadir dalam menyaksikan kajian virtual subuh yang ke-79 ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dicatatkan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita juga sudah datang, sudah ada hadir pemateri kita Ustaz Yazen. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita buka terlebih dahulu kajian virtual yang ke-79 ini. Alhamdulillah tepat pada tanggal 2 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Mudah-mudahan selalu diberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hadirin sekalian, para jamaah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis arba'in yang ke-11 yang bertemakan tentang tinggalkan keraguanmu. Tinggalkan keraguanmu. Yang mana terkadang dalam pelaksanaan ibadah, kadang kita selalu ada di dalam hati terbesit rasa ragu, mang-mang, apakah sudah sempurna, apakah ibadah kita diterima. Ini menjadi problema dalam kehidupan sehari-hari kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, nanti kepada para jamaah, silakan ketika membuka hadis arba'in, bisa dilihat hadis arba'innya yang ke-11 berkaitan tentang tinggalkan keraguanmu. Sebelum itu, sebelum ke kajian utama, mari kita simak dulu sambutan dari Ketua PC Al-Irsyad Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid Haras. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ustaz Yazen Al-Hakimi, yang guru kita semua, yang senantiasa setia menemani kita, memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluasan waktu sehingga senantiasa bisa terus membimbing kita. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan informasi saja bahwa pimpinan Pusat Muktamar Al-Irsyad Al-Islamiyah yang ke-41
yang baru berakhir kemarin, alhamdulillah sudah kembali memilih pimpinannya, yaitu Muktamirin memberikan amanat kembali kepada Al-Ustaz Dr. Faisal bin Madi, MA, dosen UIN Jember, kembali mengamanahi beliau untuk memimpin pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan Ustaz Insinyur Syarif Ba'asir untuk memimpin sebagai Dewan Syura. Kita doakan semua, semoga keduanya oleh Allah diberikan bimbingan, diberikan petunjuk dan kesehatan, serta keluangan waktu, sehingga keduanya bisa memberikan pengabdian yang terbaik. Itu saja yang ingin saya sampaikan kepada seluruh Irsyadin Kota Bandung dan semuanya, gitu ya. Informasi bahwa seperti halnya kemarin Muhammadiyah yang melaksanakan muktamar, kita juga alhamdulillah oleh Allah diberikan anugerah, diberikan kelancaran dalam melaksanakan muktamar di Purwokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan muktamar yang selanjutnya ke-41 ini, Al-Irsyad ini semakin berkembang dan juga alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberkahikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya para jamaah semua, ketika selesai pemateri, dipersilahkan kepada para jamaah juga ketika ada pertanyaan terkait tentang hadis arba'in yang ke-11, tinggalkan keraguanmu, silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Bisa ketika yang ikhwan mungkin bisa raise hand, dan juga bisa langsung nanti kami persilahkan untuk bertanya secara langsung ataupun bisa melalui chat. Baik, para hadirin semua, alhamdulillah Ustaz kita sudah siap, dan insya Allah kita akan simak bersama-sama ilmu hari ini berkaitan tentang hadis arba'in yang ke-11 yang bertemakan tinggalkan keraguanmu, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Yazin Al-Hakimi. Maka dari itu kepadanya kami persilahkan. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Yang sama-sama kita hormati Ketua BC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, Al-Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Khalid. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati pengurus Al-Irsyad Al-Islamiyah yang perjuangannya luar biasa untuk menegakkan amal salih, untuk juga menegakkan target-target dan juga ahdaf Al-Irsyad. Mudah-mudahan insyaAllah mereka selalu sehat walafiat dan selalu semangat untuk menyebar kebaikan. Yang sama-sama kita hormati MC dan juga ibu-ibu, bapak yang hadir hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair, syukran, terima kasih atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul pada hari ini yang mubarak, waktu yang mubarak setelah melakukan salat subuh, mudah-mudahan kita terkumpul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di derajat yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bersama-sama akan mempelajari satu hadis yang sangat singkat. Belum sampai satu barisan, belum sampai satu khat atau satu barisan. Dan hampir terdiri dari 3 kata atau 4 kata. Dan namun maknanya itu sangat tinggi, maknanya itu sangat bermanfaat bagi kita, dan bisa jadi itu berhubung dengan setiap kegiatan kita sehari-hari. Hadis ini termasuk hadis ke-11 di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Al-Hasan. Punya anak namanya Muhammad. Jadi selalu Al-Hasan ini dipanggil Aba Muhammad. Kenapa? Karena anak yang paling pertama dari Al-Hasan ini namanya Muhammad. Jadi selalu dipanggil Aba Muhammad. Itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan orang Arab sampai sekarang. Kalau kita pergi ke Yaman, ke Saudi, biasanya mereka memanggil seseorang dengan anak pertamanya. Kadang-kadang mungkin anak pertama itu perempuan, kadang-kadang mungkin laki-laki. Ada seseorang, ada sebagian, mungkin sebagian besar dari orang Arab, mereka suka dipanggil dengan nama pertama, namanya diikat dengan nama pertama dari anak laki-lakinya, bukan perempuan. Tetapi masih ada banyak orang yang ingin dipanggil dengan anak pertama perempuannya. Aba Syaima, seperti saya mungkin ya. Kalau saya nggak apa-apa ya. Anak saya namanya Syaima. Jadi boleh dipanggil Aba Syaima. Nah, adapun juga Aba Muhammad seperti Al-Hasan. Al-Hasan nama anaknya Muhammad. Jadi dipanggil Aba Muhammad. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Jadi Al-Hasan ini anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari anak perempuan dari Fatimah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 anak perempuan. Yang pertama Zainab, yang kedua Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Fatimah. Nah, Fatimah ini memiliki 2 anak. Yang pertama namanya Al-Hasan, yang kedua namanya Al-Husain. Jadi yang pertama namanya Al-Hasan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak yang paling pertama, cucu yang paling pertama namanya Al-Hasan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Al-Hasan dan juga Al-Husain. Karena itu satu-satunya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak punya keturunan selain Al-Hasan dan Al-Husain. Tetapi ada beberapa riwayat bahwa Rasulullah punya cucu dari Zainab. Tetapi riwayat itu kadang-kadang dhaif. Kadang-kadang mungkin ada beberapa yang berkata, cucunya itu dari istri, dari suami yang belum masuk Islam. Kan Zainab radhiyallahu anha, ini kalau kita membacakan tentang sirahnya banyak kontroversial. Banyak sekali kontroversial. Oleh karena itu, tidak dimasukin di dalam banyak kitab sirah. Jadi Zainab ini banyak orang yang berkata, ini sirahnya dan kisahnya kehilangan dari sejarah Islam. Banyak orang yang menjelaskan bahwasannya kehilangan itu karena mungkin suami Zainab itu non-muslim. Dan bahkan ketika mungkin nikah dan muslim juga. Dan bahkan saat itu juga Zainab alaihissalam rela untuk meninggalkan mungkin Al-Madinah atau untuk tidak datang ke Al-Madinah karena sangat sayang pada suaminya. Ada banyak mungkin cerita-cerita. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada jamaah untuk membacakan tentang cerita Zainab. Saya yakin mungkin ceritanya sangat asik. Tetapi mungkin karena hari ini judul hadis kita itu beda. Nah, jadi dari Fatimah alaihissalam punya 2 anak, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Nah, Al-Hasan dan Al-Husain ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai Sayyidah Ahli Jannah. Jadi kalau kita berkata an Sayyidina Abi Muhammad dan Al-Hasan, boleh juga. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut mereka sebagai Sayyid. Apa artinya Sayyid? Pemimpin. Pemimpin di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bin Ali bin Abi Talib. Mereka anak dari Ali ibn Abi Talib. Ali bin Abi Talib sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi Talib adalah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibtu Rasulullah. Apa artinya sibtu? Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waraihanatihi. Apa artinya waraihanatihi? Waraihanatihi artinya teman-teman, artinya seperti Zahra. Kalau kita punya flower atau mungkin bunga, kita melihat, ini Masya Allah, baunya sangat enak. Nah, raihanah. Nah, ini artinya di sini di dalam hadis ini yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Rasulullah, beliau berkata, hafidtu min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku hafal, kata Al-Hasan ini, aku hafal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Da' ma yuribuk, tinggalkanlah yang meragukanmu
yang meragukanmu, kalau ada sesuatu yang meragukan kita, ila ma la yuribuk, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Nah, sudah selesai hadisnya. Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahih At-Tirmizi, di dalam An-Nasa'i, dan disepakati oleh ulama bahwasanya hadis ini termasuk hadis yang sahih. Hasanun sahih. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang hadis ini, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentang Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak sifat-sifat yang baik tentang Al-Imam Al-Hasan. Bahkan beliau, Al-Imam Al-Hasan masih kecil. Ketika dilihat oleh para sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ibni hadha sayyidun wa arju an yuslih Allahu bainahu wa baina fi'atain min ummati." Allah. Wa la'alla Allah an yuslih bihi baina fi'atain min fi'atil muslimin. Mungkin hadisnya seperti itu. Saya tidak ingat mungkin kata-katanya, tetapi hadisnya seperti itu. Maknanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak aku ini pemimpin, kata Rasulullah. Pemimpin. Jadi akan pemimpin di dunia dan juga pemimpin di surga. Wa inni la arju, saya berharap anak aku ini, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dan juga memperbaiki lewatnya dua kelompok besar yang berkelahi. Jadi ada dua kelompok besar di antara umat Islam itu akan berkelahi, tetapi akan didamaikan oleh Al-Imam Al-Hasan. Dan itu benar-benar terjadi. Hadis ini disampaikan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Al-Imam Al-Hasan masih kecil, di bawah 10 tahun. Tetapi setelah sekian tahun, Al-Imam Al-Hasan setelah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Al-Imam Al-Hasan menjadi khalifah. Tetapi karena melihat di antara umat Islam itu ada masalah, ada dua kelompok yang berbeda. Kalau beliau tetap khalifah, kalau beliau sebagai pemimpin, pasti ini akan besar. Akhirnya beliau meninggalkan khilafah tersebut. Meninggalkan kepemimpinan. Demi apa? Demi menjaga kesatuan umat Islam. Itu luar biasa. Di antara akhlak umat Islam yang luar biasa. Siapa yang berani ini meninggalkan jabatannya? Ini meninggalkan khilafah. Di bawah kekuasaan beliau ada Yaman, ada Saudi, Qatar, Al-Bahrain, Imarat, Oman, Kuwait, Jordania, dan Irak. Ini semuanya di bawah kekuasaan beliau. Belum lagi mungkin Suria, Palestina, Mesir. Ini semuanya sudah masuk Islam, semua negara-negara itu. Itu semuanya dibuat di bawah kekuasaan Al-Husain, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi beliau rela meninggalkan itu semua, meninggalkan syahwat kepemimpinan, meninggalkan syahwat menjadi khalifah dan menguasai seluruh umat Islam, meninggalkan itu semua supaya apa? Supaya menjaga keutuhan jamaatul muslimin, keutuhan umat Islam. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jangankan sekarang di zaman kita, jangankan meninggalkan khilafah, meninggalkan juga jabatannya sebagai RT itu susah untuk mempersatukan masyarakat. La ilaha illallah. Tetapi Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib memberikan kepada kita contoh yang luar biasa. Dunia ini semuanya akan ditinggalkan semua. Karena sebentar lagi kita sama-sama akan meninggal. Jadi beliau rela untuk meninggalkan khilafah, meninggalkan kepemimpinan supaya mempersatukan umat Islam. Dan beliau rela meninggalkan apapun yang paling utama umat Islam itu tetap bersatu. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang menyebutkan sifat-sifat Al-Hasan. Al-Hasan itu ketika beliau lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan dari telinga kanannya. Lalu iqamah dari telinga kirinya. Jadi ibu dan bapak, kalau mungkin kita punya anak, maka kita sangat dianjurkan untuk mulai dengan azan. Tetapi azan dengan suara yang sangat rendah. Karena pada saat itu, telinga anak kita masih sangat sensitif. Maka saat kita membacakan apapun, khususnya ke telinganya, kita berusaha untuk menjadikan getaran suara kita getaran yang rendah.
karena getaran itu bisa menyebabkan mungkin masalah untuk telinga anak kita. Jadi kita tetap baca azan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW di telinga kanan dan juga iqamah di telinga kirinya. Atau mungkin banyak juga ulama yang berkata hanya azan itu sudah cukup. Nah, ketika beliau semakin besar, sudah menjadi remaja, menjadi anak muda, diberi beberapa sifat. Sifatnya di antara sifat yaitu dermawan. Dermawan luar biasa, kedermawanan Al-Hasan. Beliau orang kaya sebagai cucu Rasulullah SAW dan seorang pengusaha, pemimpin apalagi ya. Beliau beberapa kali, bahkan terhitung sampai 3 kali di depan seorang namanya Al-Farazdaq. Sampai 3 kali menghabiskan uangnya. Sampai menghabiskan 100%, menghabiskan semua hartanya untuk infak. Untuk ini, miskin, fakir, ada mungkin pasukan yang membutuhkan, ada lembaga yang membutuhkan, diberikan seluruh hartanya. Luar biasa. Ini bukan 10%, bukan 1, 2 juta, 3 juta, menghabiskan semua hartanya untuk umat Islam. Itu luar biasa kedermawanan beliau. Di antara juga sifat beliau adalah, kedermawanan beliau juga dijelaskan oleh Al-Farazdaq. Beliau berkata, walau lam yakun ma'ahu ghairu kaffihi fi yadihi ghairu kaffihi lajada biha falyattaqillaha sa'iluh. Beliau berkata, kalau ada seseorang datang kepada Al-Hasan, ini di dalam puisinya, kalau ada seseorang datang kepada Al-Hasan, lalu dia minta sesuatu, minta bantuan. Sedangkan Al-Hasan sudah menghabiskan seluruh hartanya, sudah tidak punya harta. Tetapi dia sudah terbiasa, Al-Hasan ini sudah terbiasa harus memberikan apapun kepada orang yang minta. Apapun yang diminta pasti harus memberikan. Kalau tidak ada sesuatu di tangannya, kata Al-Farazdaq ini, kalau tidak ada sesuatu apapun di tangannya, maka beliau rela memberikan tangannya sendiri kepada orang yang memintanya. Ini menjelaskan pasti ini mubalaghah, memperlebih-lebihkan supaya menjadi balaghah atau mungkin supaya menjadikan puisinya lebih menarik. Tetapi itu benar-benar mencontohkan dan juga benar-benar menjelaskan kedermawanan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu keluarga Rasulullah SAW yang sangat mulia. Nah, jadi mungkin keturunan Rasulullah SAW zaman sekarang harus benar-benar punya sifat yang sama. Punya sifat yang sama. Jadi Rasulullah SAW atau mungkin Nabi Nuh ketika ingin menolong anaknya, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu laysa min ahlik. Selama dia tidak punya sifat yang sama, selama dia tidak punya agama yang sama, tidak punya akidah yang sama, dia bukan keturunanmu wahai Nabi Nuh. Begitu juga keturunan Nabi Muhammad SAW yang tidak mengikuti agamanya, yang tidak mengikuti akhlaknya, yang tidak mengikuti sifatnya, ini tidak termasuk keturunannya. Kalau di antara keluarga Rasulullah SAW yang paling dekat itu Abu Lahab, paman Rasulullah sendiri. Tapi karena tidak menjadi di antara pengikut Rasulullah SAW, tidak dianggap sebagai ahlul bait, tidak dianggap sebagai ahlul bait. Maka ini mungkin untuk semua teman-teman yang keturunan ahlul bait yang kita sangat cintai, pasti ini ya. Tidak ada orang beriman tidak akan mencintai ahlul bait. Pasti setiap orang yang ada di hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus juga memiliki akhlak yang mulia, keteladanan, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Nah, dari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini da' ma yuribuka. Nah, da' artinya tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Ma yuribuka, apa yang membuatmu ragu, yang meragukanmu. Sesuatu yang membuatku yang meragukanmu. Ila ma la yuribuk. Lalu ambillah sesuatu yang tidak meragukanmu. Ini hadisnya. Hadis ini apa ya? Dan buat apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya? Kalau kita benar-benar mengamalkan hadis ini dan memahaminya, banyak di antara penyakit jiwa kita itu semuanya akan hilang.
Kadang-kadang teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak masalah jiwa, masalah psikis kita di dalam kehidupan ini karena was-was. Karena kita tidak ragu pada sesuatu, jadi kita di antara iya atau tidak. Di antara yes, di antara no. Jadi kita tidak bisa ambil keputusan karena kita ditarik oleh dua pihak. Itu yang membuat kita sangat bingung, dan itu yang memunculkan penyakit-penyakit jiwa. Karena itu membuat kita tidak ragu. Nah, misal kita lagi wudhu ini ya. Wudhu. Kita sudah mencuci kaki. Ingat. Saya mencuci mulut saya enggak ya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita di antara iya atau tidak. Ya udah, ambil, jangan mengulangi wudhunya. Ini kalau di dalam wudhu. Di dalam wudhu. Tidak apa-apa kalau kita tidak meninggalkan. Berarti kita ini sudah yakin sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah kita mengulangi wudhu kita. Nah, kita kadang-kadang ini kita sudah selesai wudhu. Sudah tiba waktu salat, masih kita ragu. Apakah saya masih wudhu atau masih ragu-ragu ya? Atau masih ragu-ragu? Ini penting ya? Atau masih ragu-ragu? Atau mungkin saya sudah membatalkan wudhu saya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salat. Tidak usah ragu. Kalau kita ragu di dalam wudhu, maka kita salat. Tidak usah kita mengulangi wudhu. Tetapi di dalam salat, itu sebaliknya. Idfa'i syakka bil yaqin. Kita menjauhkan keraguan dengan keyakinan. Seperti apa? Seperti kita salat zuhur. Kita sudah hampir mau tasyahud ini. Kita sudah di sujud terakhir ya menurut kita. Kita ingin duduk untuk tasyahud, tapi kita ingat ini bisa jadi rakaat ketiga atau rakaat keempat ya. Kita memilih yang keempat atau yang ketiga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bangun untuk satu rakaat lagi. Kita menyempurnakannya dengan satu rakaat lagi. Meskipun itu 5, tetapi kita sudah yakin bahwasanya ini pasti bukan 3. Pasti bukan 3. Nah, jadi kita tambah satu rakaat. Nah, mudah-mudahan bisa mengerti ya. Saya ulang lagi ya. Misal mungkin salat maghrib. Kita sudah di tasyahud atau mungkin di rakaat terakhir ini. Sampai kita sujud, kita mulai ragu, mulai was-was. Apakah kita salat 2 rakaat atau 3 rakaat? Maka kita ambil yang lebih kecil, yaitu 2 rakaat. Yaitu 2 rakaat disempurnakan dengan 1 rakaat jadi 3 rakaat. Nah, itu di dalam salat bedanya dengan wudu. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akidah kita, di dalam agama Islam itu ada yang namanya mutasyabihat. Mutasyabihat, kita belum tahu ini halal atau haram. Belum tahu ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum tahu ini halal atau haram, sedangkan ada sesuatu yang lain yang jelas halalnya. Nah, di dalam menurut hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil yang lebih jelas. Jangan mengutamakan yang kita ragu di dalamnya, ragu di dalam hukumnya. Misal teman-teman. Kita sekarang melihat ada uang. Uang yang ada mungkin di jalan. Ada uang yang ada di jalan. Nah, sedangkan ada juga uang yang kita bisa bekerja, setelah itu kita bisa bekerja, kita bisa menghasilkan uangnya. Nah, ada uang ini di hadapan mata saya, ada di jalan, tetapi masih ada ragu. Apakah itu halal atau haram? Luqatah itu termasuk halal atau haram? Bagaimana hukum Islam di dalamnya? Maka menurut agama Islam, mohon maaf, kita meninggalkan yang kita ragu di dalamnya, kita bekerja dan menghasilkan uang yang jelas 100% ini benar-benar halal. Nah, misal kita juga diberi ikhtiar, diberi pilihan untuk bekerja di 2 tempat. Satu tempat mungkin di hotel. Satu tempat yang lain bekerja sebagai kepala perusahaan yang jual mushaf atau kepala perusahaan yang jual buku gitu ya.
Nah, buku ini semuanya mungkin terkait dengan agama, terkait dengan fikih. Sedangkan ini mungkin kerja di dalam hotel, bisa jadi di dalam hotel ada beverages, soft beverages. Soft beverages bisa jadi mungkin ada sebagian dari itu yang spiritual, yang terkait dengan mungkin alkoholik, yang terkait dengan alkohol atau tidak. Nah, ini masih ada ragu ya. Saya tidak bekerja dengan alkohol, tapi saya bekerja di dalam hotel yang serving, yang memberikan alkohol di dalam mungkin restorannya atau mungkin di dalam mungkin beberapa service-service-nya. Meskipun saya tidak bekerja di dalam alkohol. Tapi kalau bekerja di dalam alkohol itu pasti sudah haram. Tetapi ini saya bekerja di satu tempat yang melakukan hal itu, yang jual alkohol di dalamnya. Ini masih berbedaan di antara ulama, iya atau tidak. Sedangkan yang kerja yang kedua itu jelas halalnya. Maka kita ambil yang jelas halalnya. Jelas halalnya. Misal, ada juga satu lagi. Ada satu tempat kerja yang memberikan waktu kita supaya kita melakukan ibadah, supaya kita melakukan salat. Apalagi mungkin salat Jumat, khususnya salat Jumat. Nah, ada tempat yang lain yang tidak memberikan waktu kepada kita. Kita menyelesaikan kerja sampai jam kerja itu selesai baru kita bisa melakukan ibadah. Maka kita memilih yang jelas, yaitu akan memberikan kepada kita waktu untuk melakukan ibadah. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu untuk melakukan dan mengerjakan apa yang membuat engkau tidak ragu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mempelajari bahwasanya agama Islam itu menghendaki umat Allah al-Islam untuk memiliki perasaan ragu, tidak ingin Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita memiliki perasaan ragu. Nah, kalau kita ada perasaan seperti itu, maka kita meninggalkan perasaan itu untuk meninggalkan sesuatu yang yakin. Yakin halalnya. Yakin kita sempurna. Yakin kita bahwasanya kalau kita ambil hal ini tidak ada risiko apapun, entah itu di dalam agama atau mungkin untuk dunia. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu pasti akan membawa kemudahan. Kadang-kadang mungkin kita susah sekali saat kita ambil keputusan apakah halal atau haram ini, ya udah ambil yang halal. Yang gampang-gampang aja. Tidak usah kita memikirkan sesuatu yang tidak jelas. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga di antara mungkin sifat orang beriman itu sangat wara'. Sangat wara'. Sangat wara' itu jadi bukan hanya meninggalkan yang haram, tetapi meninggalkan yang mutasyabihat. Meninggalkan yang mutasyabihat. Jadi misal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia rela untuk sudah ada kemudahan untuk mengambil uang dari sumber tertentu, tetapi dia karena masih ragu ini halal atau haram, dia tidak jadi ambil. Dia memilih untuk bekerja keras supaya dia menghasilkan harta yang halal. Itu mungkin sifat-sifat wara' umat Islam. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perawi tadi yaitu Al-Hasan, kita mempelajari banyak sifat-sifat yang baik. Bahkan di antara sifatnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kedermawanan, tetapi di antara sifat Al-Hasan adalah tawadhu' dan rendah hati yang luar biasa. Rendah hati itu yang luar biasa, padahal beliau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang luar biasa. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada banyak hadis-hadis untuk memujinya, begitu tawadhu'. Sifat tawadhu'nya itu luar biasa. Ini cucu Rasulullah, jadi pemimpin. Di zaman kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan cucu pemimpin, cucu gubernur, cucu Pak RW itu sudah sombongnya itu luar biasa. Nah, beda dibandingkan dengan Hasan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari tentang sifat Ahlul Bait. Kita berusaha untuk menjadikan sifat kita menyerupai atau mendekati sifat-sifat mereka, karena mereka ideal, contoh yang baik bagi kita semua hadirin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Pembahasan yang sangat menarik sekali berkaitan tentang keraguan yang kadang memang selalu
terbesit di dalam hati kita juga ketika misalkan ketika kita ibadah selalu apakah udah sempurna, apakah takut diterima atau tidaknya ibadah, apakah lalu ada pilihan-pilihan yang membuat kita itu menjadi bingung untuk memilih mana yang harus diambil gitu. Oke, para hadirin jamaah semua, kalau ada pertanyaan silakan untuk raise hand ataupun bisa lewat chat berkaitan tentang yang barusan dibahas hadis arba'in yang ke-11 tentang tinggalkan keraguan. Oke, sambil menunggu mungkin dari saya Ustaz yang ingin bertanya. Silahkan Ustaz. Berkaitan tentang sifat keraguan ini, apakah ada sesuatu kalau misalkan solusi ketika kita pilihan tersebut itu memang dua-duanya baik gitu, tapi kita hendak memilih yang mana supaya keraguan itu dan memantapkan pilihan itu, ya, memantapkan pilihan itu supaya menjadi khair gitu bagi kita ke depannya, Ustaz. Jadi maksudnya gimana? Seperti apa, Ustaz? Ya, sebenarnya ada dua pilihan yang menurut kita pun semuanya dua-duanya baik gitu. Tapi kita di sini ragu itu untuk memilih yang mana nanti ke depannya untuk baik atau enggaknya. Contoh misalkan memilih rumah atau dua rumah yang kita beli gitu. Apakah mau yang mana gitu? Ataukah mungkin jodoh yang mana yang baik gitu. Gitu. Adakah ada solusi untuk supaya rasa ragu kita ini hilang dan juga memantapkan ke satu pilihan gitu. Baik ya. Ini mungkin kalau hadis ini berbicara tentang mungkin urusan yang terkait dengan agama secara umum. Tapi yang terkait dengan dunia ya Ustaz, seperti mungkin rumah, seperti mungkin sesuatu mungkin ada dua hal yang jelas, dua-duanya halal ya. Dua-duanya halal. Tetapi kita memilih yang mana, halal nomor 1 atau halal nomor 2. Kita melihat spesifikasi yang kita sudah menentukan. Kita punya keinginan 1, 2, 3. Dijadikan 100% ya. Berarti ini kita punya misal, kita punya 10 sifat yang kita inginkan untuk beli sesuatu. Nah, lalu kita ambil, ini memenuhi sifat yang saya inginkan dengan nisbat persennya 90%. Sedangkan yang kedua 85%. Ya udah kita memilih yang 90%. Sama juga di antara kita mungkin saat kita nikah. Mungkin seorang perempuan ada dua laki-laki yang datang untuk ingin pinang dan nikah sama dia, atau seorang laki-laki dia ingin memilih antara dua perempuan. Maka akan memilih nomor 1 atau nomor 2. Nah, sama juga kita sudah punya sifat yang kita inginkan pada orang ini. Kita ingin dia salihah, berakhlak. Bahkan mungkin sifat enggak apa-apa. Sifat mungkin fisik, tampan, cantik, tinggi, pendek. Ini semua sifat-sifat kita harus tentukan. Lalu setelah itu kita percentage, bikin persen. Nah, persen ini sudah mencapai 70%. Sedangkan yang kedua, ini mencapai hanya mungkin 50%. Dan kita memberikan sifat-sifat, pasti ada nilainya lebih daripada sifat-sifat yang lain. Itu harus kita supaya akan membantu kita untuk ambil keputusan. Kalau kita sudah ambil keputusan, jangan menyesal. Jangan menyesal. Kalau kita sudah menyesal, itu akan memunculkan masalah yang negatif, yang sangat negatif. Kalau kita sudah ambil keputusan, harus tanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil. Jangan bilang, seandainya saya memilih yang satu, saya memilih yang satu lagi. Sudah ambil keputusan setelah tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita istikharah sebelum ambil keputusan terakhir, harus istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi istikharah ini datang setelah kita evaluasi ya. Ini penting sekali ya. Jadi istikharah ini datang sebelum ambil keputusan. Langsung sebelum ambil keputusan. Setelah kita sudah menilai, menentukan nilai, menentukan mungkin spesifikasi yang kita inginkan, sebelum ambil keputusan terakhir, maka istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan menambahkan keyakinan kita. Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah, jazakumullah khair. Alhamdulillah. Terkait berarti kita tuh memang harus memiliki ini ya, punya penilaian sendiri itu terkaitan supaya sifat keraguan itu hilang, dan juga apakah memang sifat keraguan itu memang ada dari sifat apa berasal dari diri kita, atau memang ada godaan syaitan juga tadi yang al-ajalatu minasyaitan. Jadi itu mungkin ini penting ya, betul. Ya, kalau kita mungkin ini yang terkait khusniyah tentang dunia, ini keputusan kita sendiri. Jangan ini berdasarkan ulama mereka berkata apa. Tidak. Ini karena mungkin di antara dunia, misal sebagaimana antum sampaikan, ada 2 rumah, berarti saya tanya ulama. Enggak usah. Kita punya penilaian sendiri tentang ini karena ini tidak terkait dengan agama. Nah, kalau kita sudah, sebagaimana yang tadi disampaikan, kita sudah ini menilai, melihat ada satu rumah yang lebih baik daripada rumah yang lain. Setelah itu kalau kita sudah istikharah, sudah, itu keputusan terakhir. Istikharah ini harus menghapuskan keraguan kita. Betul. Baik, kepada para jemaah, silakan jika ada yang bertanya berkaitan tentang ini, maka ambillah ya sesuatu yang tidak meragukanmu. Dipersilakan bagi yang mau bertanya, dan juga bisa melalui Ustaz Fahmi, ini sambil menunggu yang Ustaz Yazan. Ya memang dalam hidup ini kita banyak sekali keraguan ya Ustaz ya. Mungkin banyak pilihan. Kalau pilihannya satu kan kita tidak ragu. Kalau pilihannya begitu banyak, itu yang seringkali membuat keraguan begitu ya. Nah, khususnya ini Ustaz, kalau dalam perkara-perkara agama begitu ya, kalau anak kira memang ketika ada keraguan begitu ya kan kita harus segera mengambil keputusan ya Ustaz ya. Misalnya dalam sholat ini sudah 2 rakaat atau baru sudah 3 rakaat begitu ya. Ini kan sering kali gitu ya, khususnya anak gitu ya, kadang-kadang lupa hitungan rakaat misalnya. Kan katanya kalau ragu seperti itu kita ambil yang yang banyak ya, yang kurang misalnya. Jadi kalau misalnya ini anak sudah 3 rakaat atau 2 rakaat, maka lebih baik kita ngambil yang kurang ya, artinya 2 rakaat begitu ya. Atau misalnya mungkin dalam perkara-perkara lain begitu ya. Jadi lebih baik kita nanti menambahkan daripada kita menguranginya begitu ya. Kayaknya sudah 3 nih, tinggal 1 lagi gitu. Apa mungkin begitu ya Ustaz? Mohon tanggapannya. Ya, betul sekali Ustaz. Masya Allah. Ya Ustaz, terus mengenai perkara-perkara dunia gitu Ustaz. Kalau kan begini yang sering tadi kata Ustaz menjadi penyesalan itu biasanya diakibatkan oleh ketika kita memilih gitu ya, kita tidak tahu kondisi terburuk atau konsekuensi terburuk dari pilihan kita itu Ustaz. Jadi tidaknya begini, sebaiknya ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan dunia itu ya, misalnya kita memilih A, ini konsekuensi terburuk dari pilihan A itu apa? Kalau Anda memilih B gitu ya, konsekuensi terburuknya dari pilihan B ini apa? Nah, biasanya orang merasa stres dan yang lainnya karena pilihan-pilihan itu tidak dikaitkan dengan konsekuensi terburuknya, Ustaz. Kalau konsekuensi terburuknya sudah terpikirkan, ya kalaupun itu terjadi, kan kita sudah siap, Ustaz ya. Memang pilihan terburuk ini, pilihan A ini konsekuensi terburuknya adalah ini misalnya. Dan kita ya kalau qadarullah kita menghadapi kondisi terburuk itu ya kita siap kan. Karena memang sudah ada dalam ekspektasi kita yang biasanya membuat orang itu menjadi stres begitu ya. Karena pilihan itu terpikirkan pun belum begitu Ustaz.
loh kok jadi begini begitu ya. Padahal harusnya kan ya kata Ustadz tadi gitu ya, ketika kita misalnya kita memilih rumah gitu, ini konsekuensi terburuk dari pilihan apa anak ngambil rumah ini misalnya apa kan. Jadi kalaupun itu qadarullah misalnya terjadi ya kita udah siap. Kan biasanya kita stres itu Ustaz, loh kok jadinya begini ya, terpikirkannya pun belum gitu. Mungkin begitu ya Ustaz ya. Nah, betul sekali Ustaz, betul sekali ya. Jadi saat kita di antara mungkin kita menilai mana pilihan yang paling tepat, mana pilihan yang terbaik, satu atau dua, kita harus juga menilai ini sesuai dengan spesifikasi yang saya inginkan, bukan hanya itu. Konsekuensi sebagaimana Ustaz Khalid sampaikan, ini perlu kita tahu apa yang akan terjadi kalau saya beli ini. Yang terburuk apa? Yang terburuk untuk satu atau yang kedua. Itu juga termasuk di dalam nilai. Di dalam nilai ini harus juga. Bahkan mungkin di dalam keputusan kadang-kadang kalau kita misal kita ada istikharah. Hari ini saya ada tawaran untuk memberangkatkan jamaah haji. Jadi memberangkatkan mereka. Ada tawaran yang lain untuk melakukan amal saleh yang lain. Tawaran yang lain, hari ini saya diminta untuk juga memimpin pesantren supaya menjadi pesantren yang lebih baik pada saat ini. Nah, ini dua-duanya amal saleh dan dua-duanya pahalanya luar biasa. Memimpin haji atau membangun pesantren, membangun madrasah, membangun rumah sakit. Nah, mana pilihan yang terbaik? Kita harus ini melihat satu, dua, menurut diri kita sendiri dulu. Kalau saya membangun rumah sakit ini, mungkin tahun ini, saya mungkin kelebihannya bla bla bla. Kalau haji, saya bisa menundanya mungkin sampai tahun depan atau tidak bisa ditunda hari ini datang, bisa jadi tidak akan terulang lagi. Untuk membangun rumah sakit, membangun pesantren, bisa jadi tidak akan terulang lagi. Yang terburuk apa kalau saya tidak ambil ini atau kalau saya ambilnya? Nah, disitulah kita bisa ambil keputusan. Jadi kita harus ini menilai nilai kita sendiri berapa. Jangan semuanya diserahkan kepada Allah. Kita tidak ikhtiar. Dalam pilihan pun kita harus juga ikhtiar. Ikhtiar kita sendiri dan pasti kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakul itu puncaknya pada salat istikharah. Di dalam istikharah juga kita harus berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lam wa taqdiru wa la aqdir. Di dalam doa, di dalam istikharah ini harus kita menyampaikan doa ini. Karena doa ini penuh dengan makna-makna yang akan menghabiskan dan juga akan menghilangkan semua keraguan-keraguan kita. Jazakumullah khair Ustaz, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke, dari jamaah barusan ada yang raise hand, Bapak Iskandar. Kalau masih ada, Bapak Iskandar dipersilahkan. Yang barusan dari raise hand. Belum respon. Belum ada ya? Oh. Oke, Ustaz. Terakhir mungkin dari saya juga berkaitan tentang sholat. Ketika kita memantapkan untuk ambil salah satu, mungkin saya harus mengambil rakaat sekali lagi. Lalu ketika di akhir, apakah di sana kita mesti melakukan sujud sahwi ataupun karena memang kayaknya sepertinya udah yakin deh ini gitu, ataukah tidak perlu lagi untuk melakukan sujud sahwi, Ustaz? Betul. Sujud sahwi itu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkannya? Kalau kita lagi ragu atau mungkin lupa melakukan sesuatu di dalam salat, itu sujud sahwi. Jadi saat kita ragu antara A atau B, kita berusaha untuk meninggalkan keraguan untuk sesuatu hal yang tidak meragukan kita. Seperti tadi kita menambah rakaat, seperti tadi kita menambah sujud, kita menambah mungkin tasbihah. Nah, supaya kita meninggalkan keraguan itu.
Lalu sebelum tasyahud atau setelah tasyahud kita melakukan sujudus sahwi. Sujudus sahwi itu kata para ulama, kalau kita menambahkan maka sujudus sahwi itu setelah taslim. Setelah taslim. Nah, kalau kita mengurangi, kita masih ragu kurang atau tidak, nah maka kita melakukannya sebelum taslim. Tetapi itu mungkin ijtihad di antara ulama. Boleh kita melakukannya sebelum taslim, karena kalau kita melakukannya setelah taslim, itu harus kita mungkin taslim lagi. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, lebih bagus mungkin kita melakukannya supaya keluar dari perbedaan di antara ulama, kita melakukannya sebelum taslim. Apapun yang meragukan kita, tetap kita melakukan sujud as-sahwu, sujud sahwu. Nah, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Alhamdulillah sudah berbagai penjelasan sudah disampaikan. Alhamdulillah kita bertambah ilmu bahwa kita harus meninggalkan keraguan dan mengambil sesuatu yang tidak meragukan bagi kita semua. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz Yazin yang sudah menyampaikan hadis Arba'in yang ke-11. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita hari demi hari ibadah kita semakin berkualitas dan tentunya mudah-mudahan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah memantapkan ibadah kita dan menghilangkan keraguan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah semua, para jamaah Al-Irsyad, kita ada di penghujung acara. Mari kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Oh ya, Ustaz Yazin izin lift duluan ya. Oh ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih jamaah semua kajian virtual yang ke-79 ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa berkumpul kembali dalam kajian virtual yang selanjutnya ke-80 ataupun ketika ada yang tertinggal bisa melihat juga di channel YouTube Al-Irsyad Bandung. Di sana tertera kajian-kajian virtual yang sudah lalu dan juga yang sedang berlangsung bisa dilihat. Dan jangan lupa untuk subscribe juga supaya channelnya semakin berkembang. Terima kasih atas kehadirannya. Jazakumullah khair. Kita ketemu lagi di minggu depan. Ustaz, ada yang mau sampaikan, Ustaz? Cukup. Ya, alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Yazin dan Ustaz Fahmi.